Shalom alaihim Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan renungan khusus untuk para lansia Jemaat GKP Garut. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau menyampaikan renungan pada kesempatan ini, baiklah kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami dapat membacanya dengan baik, mengertinya dengan baik, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami dengan baik. Baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Bapa, sebentar lagi akan disampaikan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Dengar dan sempurnakan doa ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan ini, topiknya berjudul Janganlah Khawatir. Adapun firman Tuhan yang mendasari topik Jangan Khawatir ini terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 yang berbicara mengenai hal kekhawatiran. Untuk itu, baiklah, kita akan segera membacanya. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini berbicara mengenai kekhawatiran. Ada seorang bapak yang juga menjadi seorang pendeta di suatu gereja
menemani anaknya yang akan mendaftarkan diri mengikuti ujian masuk di satu sekolah teologi. Bapak tersebut sangat senang akan keputusan yang diambil anaknya dan mendukung sekolah yang dipilihnya. Namun, di dalam hatinya bapak tersebut juga menyadari betapa berat ujian masuk tersebut. Tentu tidak semua orang yang ikut ujian akan dinyatakan lulus. Ia khawatir kalau anaknya tidak lulus ujian. Jika hal itu terjadi, mungkin anaknya akan kecewa dan tidak percaya diri. Maka pendeta tersebut menemui salah seorang ketua sekolah teologi untuk bercakap-cakap. Dalam obrolan tersebut, ia menyiratkan permohonan agar anaknya diberi perhatian khusus sehingga ia dapat lolos dalam ujian. Ketua sekolah teologi itu memahami tujuan sebenarnya dari pendeta tersebut. Ia meyakinkan pendeta tersebut bahwa ujian itu akan dilaksanakan secara baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh tiap peserta ujian adalah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Memang Bapak Ibu sekalian, persiapan itu menjadi sangat penting saat kita akan menghadapi ujian ini. Hal ini disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah yang di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Persiapan menjadi faktor sangat penting untuk dilakukan di samping melibatkan Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh untuk memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam menghadapi segala hal yang ingin kita raih. Sebagaimana diketahui pada surat Yakobus pasal 4 ayat yang kedua yang mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi di samping usaha yang sungguh dibutuhkan doa agar Tuhan ikut campur tangan dalam usaha yang kita hadapi supaya semuanya ini dapat berhasil. Persiapan yang matang dapat membuat percaya diri dan mengurangi atau memperkecil kekhawatiran. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, maka orang tua kita nggak perlu menghubungi ketua sekolah teologi tersebut. Kita makin mantap, karena persiapan kita sudah betul-betul matang. Jadi orang tua ini memang betul-betul sangat mengkhawatirkan anaknya. Dan memang ya hal yang manusiawi, semua orang bisa saja mengalami khawatir. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ayub 14 ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi tidak salah kalau semua orang bisa saja mengalami rasa khawatir. Kekhawatiran tidak jarang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan konyol ataupun tindakan yang tidak rasional. Kekhawatiran menumpulkan iman seseorang untuk mempercayakan diri di dalam tangan Allah. Maka Yesus mengajak kita untuk tidak membenamkan diri dalam kerisauan atau kecemasan. Ia mengajak kita kepada Allah, mengajak kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kekhawatiran itu dapat sebagaimana dikatakan dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kalau kita khawatir, hati kita terbungkuk ya, karena terbebani oleh masalah atau kekhawatiran yang ada. Jadi kita tidak boleh, jangan sampai khawatir ya. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Sebagaimana dikatakan juga oleh
oleh Filipi dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita jangan khawatir, tapi kita harus menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ini Tuhan sudah tentukan ya. Dan itulah Tuhan juga katakan juga di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memelihara kamu. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Khawatir itu kalau kita tidak mempunyai persiapan yang matang, sehingga kita jadi merasa khawatir terhadap semuanya itu. Jadi kita harus betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tercantum dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah yang Tuhan katakan. Jadi janganlah gelisah ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Dengan demikian kekhawatiran kita juga akan menjadi berkurang karena kita pertama mempunyai persiapan yang cukup, kedua kita sudah mempersiapkan dengan doa, sehingga kita melangkah itu dengan cukup percaya diri. Matius 6 ayat 34 yang mengatakan jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Ayat ini merupakan ayat penutup dari pengajaran Tuhan Yesus perihal kekhawatiran yang dimulai dari pasal 6 ayat 2 yang mengatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Pengajaran tentang kekhawatiran ini sedikit banyak ada hubungannya dengan pengajaran sebelumnya, yaitu tentang harta milik dan mamon. Mamon diartikan sebagai harta bendawi yang dipandang sebagai ilah. Sedangkan kita tidak boleh mempunyai Allah lain sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita tidak boleh mempunyai Allah lain selain daripada Allah kita, Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang tercantum dalam 10 hukum Taurat, 10 firman Allah yang terdapat pada Ulangan 5 pasal 7, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan Yesus menentang keras sikap manusia yang mengagung-agungkan harta, mati-matian mempertahankannya dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Matius 6 pasal 24 mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi kita tidak boleh percaya kepada mamon kalau kita sudah percaya kepada Allah. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa kita menentang orang-orang yang mengagung-agungkan harta, mati-matian mempertahankannya dan menjadikannya sebagai tujuan utama hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 12 ayat 15, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Maksudnya Tuhan Yesus di sini jangan kita terlalu mengagung-agungkan harta ya, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa walaupun hidupnya seseorang itu berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada hartanya itu. Jadi hidupnya itu tergantung pada Tuhan yang menentukan dan yang menciptakan kita. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Hal ini diutarakannya sebagai kritik terhadap orang yang memusingkan diri dengan hal-hal bendawi demi pemenuhan dirinya. Karena kalau kita khawatir akan hidup kami dan khawatir akan apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, itu semua hal-hal itu semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mereka sibuk mencari ini, mencari itu, memfokuskan diri untuk mendapatkan ini dan itu, sehingga lupa bahwa Allah dan kebenarannya adalah tujuan utama dalam kehidupan. Sebagaimana tercantum dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebanyakan di antara kita, termasuk umat Kristen, kadang-kadang kita lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan kebutuhan kita daripada kita mengutamakan Tuhan. Di situ Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu, jadi kita harus mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan Yesus dalam kita menjalani hidup ini, dan juga kebenarannya. Kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita harus mengutamakan Allah Bapa dan firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ketika Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, hal itu diutarakannya sebagai kritik terhadap orang-orang yang memusingkan diri dengan hal-hal bendawi demi pemenuhan dirinya. Mereka sibuk mencari ini, itu, memfokuskan diri untuk mendapatkan ini itu, sehingga lupa bahwa Allah dan kebenarannya adalah tujuan utama dalam kehidupan. Jadi Allah dan kebenarannya itu tujuan utama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mereka khawatir bahwa jika ini dan itu tidak mereka miliki, hidupnya akan menjadi hampa. Padahal menurut Yesus, kepenuhan hidup itu ditentukan ketika kehendak Bapa dilakukan. Seperti apa yang sudah diuraikan tadi, yaitu dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyerukan, janganlah khawatir akan hidupmu, hal itu ditujukan kepada orang yang orientasi hidupnya adalah dirinya sendiri. Mereka membenamkan diri untuk mendapatkan berbagai hal agar dirinya terpuaskan. Dan ini sudah juga dicantumkan pada Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 yang mengatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi pengkhotbah mengatakan bahwa kalau kita cinta uang, kita tidak cinta uang dan mencintai kekayaan, kita tidak akan pernah puas dengan semuanya itu. Karena ini pun sia-sia, dan itu pun tidak akan dibawa sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus menyerukan, janganlah khawatir akan hidupmu, hal ini ditujukan kepada orang yang berorientasi hidupnya pada dirinya sendiri. Mereka membenamkan diri untuk mendapatkan berbagai hal agar dirinya terpuaskan. Tuhan Yesus menggambarkannya orientasi pemuasan diri sendiri itu dengan serangkaian kata tanya, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tentu saja pemuasan diri sendiri tidak akan ada habisnya. Karena itulah mereka yang mudah khawatir akan selalu jatuh pada rasa khawatir. Sebagaimana kita baca dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi di sini kita tidak boleh khawatir, karena siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Karena dengan kekhawatiran kita tidak akan bisa berbuat maksimal. Bahkan bisa tidak menutup kemungkinan hidup kita akan semakin menjauh Tuhan dan semakin terpuruk.
Tiap orang tentu merasakan kegentaran, kelemahan, atau ketidakberdayaan, termasuk orang-orang beriman. Namun orang percaya adalah orang yang belajar mempercayakan diri kepada Allah. Tiap orang tentu merasakan kegentaran, kelemahan, ataupun ketidakberdayaan orang-orang beriman, sebagaimana tercantum dalam Ayub 14 ayat yang pertama. Setiap orang yang lahir dari perempuan umurnya singkat dan penuh dengan kegelisahan. Demikianlah Ayub 14 ayat yang pertama. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi tidak heran kalau manusia itu tentu merasakan kegentaran, kelemahan, atau ketidakberdayaan, termasuk orang-orang beriman. Namun orang percaya adalah orang yang belajar mempercayakan diri kepada Allah. Ajakan Tuhan Yesus untuk tidak khawatir mengingatkan kita agar kita tidak berorientasi pada kekhawatiran itu sendiri. Caranya adalah dengan belajar, bergantung dan percaya kepada Allah tiap-tiap hari. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus percaya kepada Allah, kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, supaya kita bisa dipelihara oleh Allah dan hidup kita bisa tidak mengalami banyak kesulitan. Ajakan untuk tidak khawatir bukan meniadakan kewaspadaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk masa bodoh terhadap ancaman atau bahaya di sekitar kita. Tuhan tidak ingin kita berpasrah secara buta. Seruan untuk tidak khawatir merupakan ajakan agar kita makin peka akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, tidak bergantung pada hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara, tetapi lebih bergantung kepada Allah yang kekal, serta lebih arif menggunakan segala yang Tuhan berikan. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 2 yang mengatakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan?" Ini menunjukkan bahwa kita harus lebih arif menggunakan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan katakan, "Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan?" Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati dan lebih arif dalam menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita menjalani hari demi hari dalam keberserahan kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tentu kita dapat mengambil langkah-langkah antisipatif. Dengan belajar dari hal-hal masa lalu, kita dapat merancang hal-hal yang lebih baik untuk hari-hari ke depan. Semua itu tentu tidak ada salahnya kita lakukan. Namun yang perlu dicamkan sungguh-sungguh adalah agar kita tidak tenggelam dalam rasa cemas atau risau untuk menyongsong hari depan. Ini seperti apa yang Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi itulah kita firman Tuhan yang untuk kita tidak khawatir untuk menyongsong hari esok. Membiarkan rasa cemas terus bercokol dalam diri tidak akan menghasilkan kebaikan apapun, atau dalam ungkapan Tuhan Yesus, kita dapat memperpanjang hidup kita dengan bersandar kepada kekhawatiran. Jadi kita tidak dapat memperpanjang hidup kita dengan bersandar pada kekhawatiran. Sebagaimana dengan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-27
yang mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oleh karena itu, walaupun kita pasti menjalani hari penuh ketidakpastian, akan lebih baik bila kita bergantung dan belajar berserah kepada Allah yang pasti setia memelihara kita, sebagaimana yang tercantum dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Akhirnya seruan Tuhan agar kita tidak khawatir, tidak membuat kita steril dari pergumulan atau kesusahan. Tiap hari ada kesusahannya. Namun fakta itu dimaksudkan untuk membuat kita khawatir apalagi takut. Justru dengan demikian kita belajar bergantung kepada Tuhan untuk mengatasi tiap tantangan dan kesusahan. Tiap hal yang kita hadapi hari ini menjadi pelajaran yang menguatkan kita untuk menghadapi hari esok. Maka belajar berorientasi kepada Allah dan kehendak-Nya menjadi pelajaran hidup kita yang tak akan pernah berhenti sampai pada akhirnya kita kembali ke pangkuan Sang Khalik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baiklah sebelum kita mengakhiri renungan pada malam hari ini, baiklah kita berdoa untuk menaikkan doa penutup pada kesempatan ini. Baiklah kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu hingga kami boleh mengikuti acara renungan ini sampai selesai dengan baik. Bapa, biarlah firman-Mu yang tadi telah ditabur ini benar-benar dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin.